Sholat hajat 2 rakaat, di sujud terakhir mengadu pada Allah, tolong saudaraku nih ya Allah, tak ada sulitnya bagi engkau, innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Bukakan pintu hidayah, bukakan pintu hatinya ya Allah, buat dia sholat ya Allah. Sebetulnya mudah saja bagi Allah membuat saudara kita itu sholat. Allah cuma ingin supaya doa kita lebih khusyuk. Allah ingin melihat kau peduli tak pada saudaramu. Allah cuma ingin melihat supaya sujud kita lebih lama. Ada orang diuji dengan hartanya, ada orang diuji dengan anaknya. Kita kebetulan diuji dengan abang, saudara kandung kita. Mudah-mudahan ayah, ibu, saudara, abang, istri, anak, kawan, sahabat kita dibukakan Allah semuanya pintu hidayah. Demikian, Pak Donald, Bang Alvin. Masya Allah, tugas sekali Ustaz menjawab. Bang Kakak, tadi ada rekaman itu ya, rekaman doa dari Ustadz yang direkomendasikan. Insya Allah nanti kita share. Kita share untuk yang sudah berinfak. Yang belum berinfak juga ikut kita share juga nanti insya Allah ya. Semuanya dapat insya Allah. Di grup Telegram dan juga grup WhatsApp. Semuanya dapat. Baik, kita lanjut kembali ya, Bang Kakak semuanya. Saya coba ambil dari YouTube. Satu dulu. Bismillah Ustadz, dari Melan Arnesia. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, saya seorang single parent. Saya punya usaha ATM Link di rumah bank konvensional. Saya mau hijrah ke bank syariah. Apakah riba selama di bank konvensional bisa diampuni? Begitu Ustaz. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Orang yang bertaubat, kita selalu pakai istilah hijrah. Taubat artinya kembali ke jalan Allah. Hijrah artinya meninggalkan segala yang dilarang Allah. Sama. Wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua yang jelek-jelek dulu diganti Allah dengan yang baik. Bukan dihapuskan. Dihapuskan, diganti Allah dengan yang baik-baik. Begitulah sayangnya Allah pada kita semua. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain daripada itu. Seandainya semua manusia di dunia ini tak ada lagi yang buat dosa, baik semua, diciptakan Allah makhluk yang baru untuk buat dosa. Supaya apa? Karena Allah ingin memberikan ampunan. Begitulah sayangnya Allah SWT kepada kita. Allah bukakan pintu taubat, pintu ampunan di waktu malam untuk pelaku dosa di waktu siang. Allah bukakan pintu taubat, pintu ampunan di waktu siang untuk pelaku dosa di waktu malam. Begitulah sayangnya Allah SWT pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mengalahkan murkaku. Sayangku mengalahkan marahku. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kasih sayang Allah SWT. Demikian Bang Alvin. Insyaallah. Baik. Waktu semakin larut. Kurang lebih masih ada 15 menit lagi. Kita ambil penanya dari Zoom lagi ya. Silahkan Raisen, tadi sudah Ikhwan, sekarang Ahwat. Ahwat siapa ya? Ayo Raisen. Ibu Dewi Amara mau bertanya ya. Silakan Ibu. Baik Ustadz Alvin dan Ustadz Abdul Somad, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diizinkan untuk bertanya. Jadi begini, kan tadi sempat dibahas kalau misalkan hijrah itu dari lisan. Nah, salah satunya hibah ya. Sebetulnya tuh bisa dikatakan hibah itu gimana sih ruang lingkupnya? Kayak misalkan kan kalau orang yang bekerja di HRD atau misalkan kita mau mendiskusikan seseorang untuk menghadapi rekan kerja itu kan berarti membicarakan seseorang. Nah, itu bagaimana ya? Terus atau mungkin apa ya, lebih singkatnya itu
bisa dikatakan ghibah itu tuh yang seperti apa? Apakah itu tadi juga termasuk dalam ghibah atau enggak? Terima kasih sebelumnya. Jazakallah khairan. Iya. Yang pertama, hakim bertanya di pengadilan. Wahai saksi, ya Pak Hakim, apakah kamu melihat si A melakukan pelecehan seksual? Saya tidak bisa cerita Pak Hakim, karena saya takut ghibah. Dia wajib cerita, karena saat itu dia sebagai saksi. Kenapa takut ghibah? Wajib dia bercerita. Itu satu pertama. Yang kedua, ketika bertanya hukum, Ustadz Somad, saya mau nanya nih hukum tentang anak saya, tentang bapak saya. Apa pertanyaannya Bu? Apa pertanyaannya Pak? Inilah Pak Ustadz, saya takut cerita karena ghibah. Gimana saya mau jawab? Makanya sahabat Nabi yang bertanya ke Nabi itu, Nabi nggak bilang, jangan ghibah. Enggak. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Suami saya itu bakhil, pelit, kikirnya minta ampun. Nggak ada Nabi marah. Kenapa? Karena statusnya bertanya hukum. Yang ketiga, li'iqaqil haq wa ibtalil batil. Untuk menunjukkan ini benar dan ini salah. Kamu nanti kalau datang si A minjam uang, jangan kasih. Saya sudah jadi korban. Itu tidak ghibah. Itu untuk menyelamatkan orang. Tapi yang namanya menyelamatkan orang itu sekali, jangan diulang-ulang. Orang yang sama diulang-ulang itu namanya hobi. Kalau menyelamatkan orang sekali aja. Kau jangan minjam uang. Jangan mau kalau dipinjamin si Anu. Aku sudah kena korbannya. Cukup, dia sudah tahu, selesai. Dan orang pasti ingat itu. Nah, ini tentang masalah apakah dia disebut ghibah atau tidak. Sebagai saksi di pengadilan, sebagai bertanya tentang fatwa, sebagai bukti untuk membatilkan orang yang batil, membenarkan orang yang benar. Karena kalau tidak nanti banyak korban-korban kebatilan orang yang jahat. Diam. Mana nahi mungkar? Nahi mungkar. Ini bagian dari nahi mungkar. Begitu juga ketika kita bertugas, penerimaan pegawai, ada wawancara. Gimana pendapat kamu dengan si Anu? Saya takut ini ribah. Itu bagian dari ihqaqil haq wa ibtalil batil. Menunjukkan kebenaran dan menunjukkan kebatilan. Dan itu kan nggak tiap hari. Setelah itu kan nggak nelpon lagi si Anu kemarin. Itu ribah. Yang kedua itu ribah. Yang pertama itu adalah sebagai kesaksian. Demikian. Demikian Bang Alvin. Masya Allah, syukuran Mbak Dewi ya, terjawab Mbak Dewi. Baik, masih ada mungkin kurang lebih 2 penanya lagi untuk kita sama-sama berdiskusi malam hari ini. Kita cari yang ikhwan ya. Salam seling, ikhwan akhwat, ikhwan akhwat. Oke, pertanyaannya mohon disesuaikan dengan tema kita malam hari ini ya. Bijak-bijak dalam bertanya supaya yang lain juga nyaman dengan kajian pada malam hari ini. Bang Aka yang belum dapat kesempatan untuk bertanya, nggak apa-apa, ikut nyimak saja karena insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh saudara-saudara kita itu juga termasuk ilmu kalau kita ikut menyimak gitu ya. Kita ambil dari Ikhwan, ini banyak slide, banyak layar ya. Saya ambil dari layar-layar belakang. Silakan angkat tangannya yang bertanya. Bapak Agus Wahyudi, Jakarta. Sebentar. Ini saya ngoperatorin sendiri, jadi agak susah. Baik. Silakan Bapak sampaikan pertanyaannya dengan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Mas Alvin udah diberi kesempatan untuk bertanya kepada Tuan Guru. Tuan Guru ingin bertanya, saya kan baru hijrah kurang lebih ya 2 tahun jalan ini.
Saya selalu berjamaah selama 2 tahun berjalan ini di musola. Saya semenjak setahun hijrahnya saya, nggak lama kemudian Ustadz yang selalu menjadi imam itu pulang kampung. Dan Ustadz penggantinya pekerja sip seperti saya, pekerja sip. Nah, setelah Ustadz penggantinya kerja sip, di situ ada saya sendiri dan beberapa jemaah yang udah sepuh, udah tua, dan ibu-ibu, anak-anak muda. Nah, saya maju untuk menjadi imam. Saya baca Al-Fatihah dan surah-surah pendek, dan saya baca yang nggak bisa baca doa setelah zikir Tuan Guru yang saya belum hafal. Saya hanya baca doanya, doa pembuka, sholawat Ibrahim, ditambah sama doa dunia selamat akhirat, doa kedua orang tua, dan doa sapu jagat. Langsung saya tutup. Apakah itu sah dalam doa Guru? Mohon bimbingannya dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Tersingkat, doa terpendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana minas salihin. Doa biasa, karena untuk anak pasti kita ingat. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup. Terima kasih Tuan Guru atas Wallahu dukungannya. Barakallah. Baik, Demikian. mungkin kalau yang baru pertama kali dengar agak sulit untuk mencerna. Nanti insya Allah rekaman Zoom-nya kami share ya, kami bagikan ke Abang Kakak semuanya via Telegram dan WhatsApp. Insya Allah Siap. nanti bisa Terima kasih nyimak Ustadz ulang. Afin. Syukuran Mas Agus ya. Iya, terima kasih. Mas Agus mohon di mute ya mic-nya. Baik, ini yang terakhir. Masih ada satu, kita cari yang Ikhwan atau Hawad. Pak Wahyudin. Kita ambil Pak Wahyudin, Masya Allah, santri sos ini. Silakan Bapak open mic-nya, sampaikan pertanyaannya dengan singkat dan jelas. Terima kasih Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai hijrah ya, hijrah kan yang tadi mengenai lisan, kemudian penglihatan, harta, keluarga. Nah, kalau hijrah lisan itu kan jelas kita misalnya dengan berzikir, membaca Al-Quran, itu kan langsung amalannya hijrahnya itu ya. Nah, kalau untuk hijrah mata, kemudian tangan, kaki, nah itu apakah ada zikir atau amalan yang nanti berhubungannya langsung dengan tangan-tangan kita atau mata kita, telinga kita yang telah melakukan perbuatan dosa atau maksiat? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa mata, dosa tangan, dosa kaki tidak disucikan secara khusus dengan bacaan khusus. Orang yang sholat sunat taubat, ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang buat dosa, summa yatatahhar, kemudian dia mandi atau berwudu atau bertayamum, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosanya. Ini tentang tata cara bertaubat, tidak
Untuk tobat mata bacaannya ini untuk tidak. Jadi sekali bersih semua. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, apakah untuk menjaga mata, menjaga tangan, menjaga kaki ada zikir khusus? Tidak juga. Inna sholata, sholat, tanha anil fahsya wal munkar. Sholat menjaga orang dari keji dan mungkar. Keji dan mungkar apa? Mata. Keji dan mungkar telinga. Keji dan mungkar kaki. Kenapa kita sholat tapi tetap keji dan mungkar? Mungkin kurang. Mungkin kurang khusyuknya, berarti kita tambah. Mungkin kurang banyaknya, maka kita tambah. Kita selalu melihat diri kita kurang. Aku kurang layak masuk surga. Aku kurang khusyuk. Aku kurang tobat. Aku kurang banyak amal. Dengan merasa kurang itu kita akan terus merasa diri kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak layak disebut penghuni surga. Tidak layak sebagai orang yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Merasa diri kurang itu motivasi untuk menambah amal. Adapun orang yang berdoa khusus, ya Sami', ya Sami', wahai engkau yang maha mendengar, jagalah pendengaranku. Ya Basir, ya Basir, engkau maha melihat, jagalah penglihatanku. Kalau dibuatnya begitu, apakah salah? Tidak salah. Karena kita boleh membuat doa. Doa itu terbagi 3. Ada doa dalam hadis, ada doa dalam Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Itu doa dalam Quran. Ada doa dalam hadis. Sabatun doa dalam hadis. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Itu. Ada doa yang dibuat oleh ulama. Dibuat oleh ulama kita amalkan. Ada doa yang kita buat sendiri. Bolehkah kita membuat doa sendiri? Boleh. Syaratnya jawazu ihda dzikri fi shalah ma lam yukhalif bil ma'thur. Boleh membuat doa selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ya Allah jagalah mataku, ya Allah jagalah hatiku. Adapun menjaga mata, telinga, tangan dan kaki ada dalam doa pada tahajud. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura. Tapi doa ini tidak wajib. Jadi kalau ada orang berdoa, jagalah mataku ya Allah, jagalah telingaku ya Allah, maka doanya itu baik. Demikian Pak Wahyudin, demikian Bang Alvin. Terjawab Pak Wahyudin ya. Baik, Masya Allah, tabarakallah, tidak terasa sudah kurang lebih 1,5 jam kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Mungkin terakhir tadi ada yang bertanya dari anak muda nih belum. Kita ambil dari perwakilan anak-anak muda. Oke, Bang Rizky Ramadan. Silahkan terakhir ya, sebelum kita tutup sama-sama dengan doa bersama Ustadz. Open mic-nya dulu Bang ya. Syukur Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Jadi ada orang yang hijrah untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemudian setelah selang beberapa hari, ia tetap melakukan kemaksiatan yang sama Ustaz. Kemudian dia bertobat lagi, lantas beberapa hari dan bermaksiat lagi, dan terus berulang begitu Ustaz. Jadi pertanyaannya, apakah orang ini termasuk salah satu orang yang sedang mempermainkan Allah? Mungkin itu Ustaz. Orang yang melakukan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran namanya orang fasik. Kalau orang tidak menganggap itu dosa, dosa itu nggak ada kata dia. Dosa itu kita aja yang anggap dosa. Tuhan itu nggak ada. Itu namanya kafir. Kalau kafir, dia mati neraka jahanam tempatnya, kekal selama-lamanya. Karena dia kafir, ateis, tak bertuhan. Tapi kalau dia bilang Tuhan itu ada, aku pun tahu ini dosa,
tapi aku susah meninggalkannya, gimana lah. Itu namanya fasik. Orang fasik, yudhillu bihi katsiran, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsiran, banyak orang yang diberi hidayah. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Orang yang fasik disesatkan Allah. Orang fasik semakin sesat, makin hari makin sesat, makin hari makin sesat. Jadi kalau ada orang seperti itu, maka dipelajari dosanya apa. Oh, pakai sabu. Habis pakai sabu dia sholat sunat. Habis itu nyabu lagi, habis itu sholat sunat. Berarti dia mesti masuk BNN, Badan Narkotika Nasional. Karena dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Habis berzina dia sholat, habis berzina dia sholat. Berarti dia perlu nikah. Karena dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sudah nikah berzina juga. Ditanya dia, kenapa? Karena saya bosan. Berarti dia mesti poligami. Ditanya istrinya, sanggup tidak dia? Nah, jadi dipelajari dulu dosanya apa. Jadi tidak semuanya dengan istighfar, sholat. Tengok dulu, dipelajari. Apa sebab? Kenapa dia nih buat dosa? Apa sebab? Jadi saya ulang sekali lagi. Kalau orang tidak percaya Tuhan, dia buat dosa, dia bilang dosa itu nggak ada. Dia kafir. Murtad dia, halal darahnya. Karena tidak ada khalifah, tidak ada Amirul Mukminin, maka dia bisa hidup di negeri ini. Kalau ada Umar bin Khattab, itu umur dia cuma 3 hari. Pancung kepalanya. Lalu kemudian kalau dia sadar dengan penuh kesadaran, dia buat dosa, maka dia fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari fasik. Demikian Bang Rizky, demikian Bang Alvin. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah 1,5 jam bersama Tuan Guru belajar tentang hijrah seutuhnya. Nah, Bang Kakak yang rahmati Allah, di program hijrah bersama UAS ini kami dari awal mencoba memfasilitasi ya. Ustadz, sebelum kita tutup, izin ya Ustadz, kami melaporkan. Jadi kita ada program laporan amalan harian Ustadz. Apa amalan harian? Jadi program ini berangkat dari kita meyakini bahwa siapa-siapa yang hijrahnya nggak istiqomah, biasanya itu kecenderungannya karena kita nggak disibukkan dalam kebaikan. Makanya kita di awal itu mencoba membuat program untuk riyadoh 40 hari melaksanakan amalan yaumi gitu, amalan harian. Nah, beberapa itu kami laksanakan, seperti misalnya mencoba membuat laporan di grup, apa saja amalan-amalan yang sudah kita kerjakan pada hari itu. Nah, ini beberapa kita coba laksanakan, seperti misalnya sholat tahajud, kemudian sholat taubat, sholat hajat, sholat qobliyah, sedekah pagi, zikir pagi, duha, kemudian istighfar, baca Quran, murojaah ya, bagi yang menghafal, kemudian sholawat, zikir pagi petang, kemudian mendoakan orang lain, membaca Ar-Rahman, membaca Al-Waqiah, Al-Mulk, kemudian bantu orang lain, berbagi ilmu, menulis jurnal syukur. Nah, Masya Allah, banyak sekali Ustaz. Nah, mohon izin Ustaz untuk memberikan nasihat kepada kita supaya kiranya supaya kita bisa istiqomah gitu dalam menjalankan ini Ustaz. Ditetapkan dulu amal harian. Dari mulai amal bangun tidur, amal subuh, amal pagi, amal duha, amal siang, amal sore, amal petang, amal malam, amal menjelang tidur sampai tengah malam. Setelah diinventarisir amalnya, baru dia buat report, laporan, contreng. Nanti ada yang mau monitor. Balik kita macam di pesantren dulu. Ada kakak kelas 5, ada ustadz kelas 6, ada ustadz alumni yang mengevaluasi.
proses pembiasaan diri. Kalau mau hijrah total, kalau hanya sekedar hijrah casing, hijrah tampilan, nah ini dia. Sudah bagus. Ada yang mengevaluasi, ganti-gantian. Niatnya semuanya bukan angku, bukan sombong. Niatnya mau memperbaiki diri berjamaah bersama. Ini dulu yang saya sampaikan ke Bang Alvin, angkat satu orang, dari mulai membangunkan malam, mengevaluasi bacaan Quran. Kalau ini kita laksanakan, inilah yang sunnah Rasulullah SAW. Nabi bertanya ke sahabat, sahabat saling bertanya ke teman. Maka kita ahlus sunnah wal jamaah. Adapun main biar saja, tak ada peduli, maka bukan ajaran Islam. Demikian. Siap. Baik Abang Akai rahmati Allah, insya Allah ini program salah satu yang ada di Hijrah Bersama UAS ya. Jadi insya Allah Abang Akai sudah bergabung, terutama di grup WhatsApp. Kita akan fasilitasi untuk kita sama-sama yuk riadoh 40 hari mengerjakan amalan-amalan yang tadi sudah di list. Di Bismillah, niatnya dalam rangka untuk kita sama-sama memperbaiki diri ya. Bukan untuk ketika laporan tuh untuk riak-riaan amal, bukan. Kita untuk sama-sama memperbaiki diri. Dan itu juga bisa diterapkan di keluarga. Misalnya kita di keluarga tuh berapa orang, ayah, ibu, dan beberapa anak-anak coba kumpulkan dalam satu grup WhatsApp. Kita laporan di situ kan lebih indah tuh ya. Jadi keluarga kita juga bisa sama-sama berhijrah, sama-sama memperbaiki diri. Nah, selain itu juga nanti di hari Kamis, Bang Kakak juga bisa ikut salah satu program kita yaitu tahsin, memperbaiki bacaan Quran kita. Supaya kita ketika membaca Quran tidak salah kaprah, karena ketika salah makhraj saja itu akan salah makna. Seperti misalnya qul huwallahu ahad, artinya katakanlah Allah itu satu, ahad. Tapi kalau kul biasa itu jadi makan. Nah, insyaallah nanti kita akan ada program yang namanya tahsin bahagia. Program untuk kita sama-sama belajar memperbaiki makhraj huruf, tajwid, dan lain sebagainya. Insyaallah akan diampu oleh Ustadz Akil Khairullah. Tiap hari Kamis jam 8. Bang Kakak, insyaallah nanti bisa ikut semuanya. Demikian Ustadz, mohon sebelum menutup closing statement, nasihat terakhir untuk kita semuanya, dan ditutup dengan doa. Kalau pekerjaan itu membantu kita untuk hijrah, teruskan. Kalau sahabat itu menguatkan kita untuk hijrah, jangan lepas, pegang erat. Kalau guru itu mensupport kita untuk hijrah, lanjutkan. Tapi kalau hanya sekedar mengganggu hijrah kita, ingat, kita mati dia tak ikut. Kita hanya mati dengan amal, dan yang mendoakan kita itulah kawan yang tulus tadi. Hidup ini singkat. Jangan sia-siakan. Banyak orang mati menyesal, tapi kita tak mendengar penyesalannya. Dan kita nanti pun akan seperti itu setelah berpindah dari alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan program ini kita bisa saling menjaga, insya Allah. Amin. Segala kebaikan-kebaikan selalu dekat dengan kita, dan kita selalu istiqomah dalam kebaikan. Untuk niat baik ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau engkau takdirkan kami hidup besok pagi, jadikan tambahan amal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mesti mati malam ini, jadikan kematian ini membuat berhenti dari dosa-dosa. Allahumma qawi imanana, kuatkan iman kami. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Waqtim bis salihati amalana, tutup amal kami ini dengan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau tidak engkau ampuni rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang rugi. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu.
Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bang Alvin, terima kasih Abang Kakak semuanya. Tetap istiqomah iman dan Islam, tetap kontak. Apa-apa yang penting sampaikan ke Bang Alvin. Kita bahas. Siap. Pertemuan akan datang. Insyaallah. Syukran jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khairan. Ilmu yang disampaikan bisa kita pahami, kita amalkan dan juga bisa kita ajarkan Ustaz. Amin. Insyaallah. Amin. Amin Allah, amin. Baik, kita doakan mudah-mudahan Ustaz diberikan kelancaran dalam segala urusan, diberikan juga kesehatan, dan juga diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Ya, terakhir kita sama-sama berdoa. Pekan-pekan ini kita ada musibah yang luar biasa, yaitu di Kanjuruhan Malang. Bang Kakak semuanya, saudara-saudara kita kurang lebih ada 150 lebih ya, itu meninggal dunia. Kita sama-sama kirim Al-Fatihah. Mudah-mudahan keluarga ini tinggalkan, diberikan ketabahan, dan meninggal Allah berikan di sisi terbaik, meninggal dalam kondisi yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa qihim min fitnatil qabri wa 'adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان لا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل أهلهم من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, syukran, berkah selalu Ustaz. Salam tabarakallah. Kita sudah kurang lebih 1 jam 40 menit belajar pada malam hari ini. Sampai jumpa insya Allah Bang Kakak yang sudah hadir dan yang masih stay sampai 723 malam hari ini. Kita jumpa lagi di hari Kamis insya Allah belajar tahsin bersama Ustadz Akil Khairullah. Dan